Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Nurdin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas praktikum pengolahan data berbasis komputer. Tanpa perlu berlama-lama dan tanpa perlu berbasa-basi, langsung saja kita ke videonya. Baik, kali ini saya akan membuat video untuk tugas mayop ketiga. Yang ini tugas mayop 3 untuk memenuhi praktikum PDBK. Ya, langsung saja di sini ada modulnya, ada tugasnya. Itu PD Pelangi, Jalan Mendut, Bandung, Bukti Memorial kepada teknisi akuntansi, nomornya sekian, dari Adrian, isi memonya bla 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 bla, interest revenue bla 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 bla, bank service charge-nya bla 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 bla. Langsung saja kita ke prakteknya. Itu pilih account yang ini, di sini ada banking, sales, kita pilih account. Setelah itu record journal entry. Nah, setelah ini di sini ada jurnal, date, memo, teks inklusif dan lain-lain. Kita isi saja di sini general jurnalnya itu kita ganti dengan nomor ini. BM 12 strip 1. Kita ganti dengan BM 12 strip 1. Tanggal 31 Desember 2020. Kita ganti 31 Desember 2020. Oh ya, ingin mengingatkan kembali, karena saya menggunakan yang bahasa Inggris, jadi untuk masalah tanggal atau date itu pertama bulannya dulu, yaitu bulan Desember. Setelah itu tanggal 31, tanggalnya, setelah itu tahunnya 2020. Setelah itu memonya, karena ini ayat jurnal penyesuaian, jadi kita ganti di sini dengan ayat jurnal penyesuaian dalam kurung AJP 1. Untuk account di sini kita ganti dengan cash in bank, terus ada bank service charge, bank service charge, setelah itu ada interest revenue. Interest revenue. Ya, ini. Karena menerima rekening koran menjadi yang ini, jadi bank servisnya itu kita ganti dengan 250.000. Untuk interest revenue-nya kita ganti di sini dengan 5.320.000. Setelah itu selisih antara interest dan bank service charge kita ganti di sini menjadi 5.070.000. Sudah terganti. Total debit dan total kredit harus balance, harus sama. Setelah itu kita record. Setelah record kita close. Selanjutnya kita ke transaksi yang kedua, itu ada PD Pelangi, Jalan Mendut, Bandung, Bukti Memorial, nomornya, tanggal, kepada, dari, dan isi memo, pemimpin, segala macam di sini, bla 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 bla. Ini masuk ke ayat jurnal penyesuaian karena ini ada bukti memorialnya. Nah,
Di sini ada ada penyesuaian akhir periode. Di sini ada persediaan akhir store supplies dinilai sekian. Berarti cara ngitungnya itu adalah dari persediaan akhir yang didapat dari neraca bulan Desember. Cara kita ngelihat neracanya itu, kita langsung klik report di sini. Pada ini nih, kan ada banking, sales, dan account. Kita klik report di sini. Kita cari di sini tuh ada trial balance. Setelah itu kita display. Nah, di sini tuh banyak nih, nanti ada data-data neraca bulan Desember trial balance-nya. Nah, patokannya itu kita lihat dari sini. Dari 2020 ini trial balance ini, patokan sekian. Nah, di sini ada store supplies. Store supplies. Di sini di bawah merchandise inventory, di sini ada store supply senilai 9.800.000. Year to date debitnya ada 9.800.000 YTD debit. Terus kita close, langsung saja kita masukkan ke jurnalnya. Itu kita pada menu account, kita klik record journal entry. Setelah itu general jurnalnya kita ganti dengan BM 12/2, tanggalnya sama, yaitu tanggal 31 Desember 2020. Memo di sininya ayat jurnal penyesuaian AJP2. Setelah itu kita enter. Karena di sini yang pertama adalah persediaan akhir store supplies dinilai sebesar 4.850.000. Di sini berarti ada persediaan yang tersisa di akhir periode. Cara menghitungnya itu yang tadi di trial balance itu 9.800.000 itu dikurangkan dengan 4.850.000 ini akan didapat senilai persediaan akhirnya 4.950.000. Nah, nilai 4.950.000 ini kita masukkan ke jurnal di sininya ya. Account di sini adalah store supply expense. Kita cari store supply expense itu store supply expense. Ini di debit sebesar 4.950.000. Kita enter, dan yang di kreditnya adalah store supply. Sini kreditnya kita tap, langsung saja kita enter sebesar 4.950.000. Nah, di sini harus balance di antara debit dan di kreditnya. Selanjutnya ada transaksi kedua, itu beban sewa toko bulan Desember 2.500.000. Akunnya di sini adalah beban sewa rent expense sebesar 2.500.000. Kita enter, dan di kreditnya itu adalah prepaid rent. Di kreditnya sebesar 2.500.000 juga. Kemudian yang ketiga ada beban asuransi bulan Desember 2020. Ini sama saja dengan beban sewa. Kita langsung masukkan angkanya saja. Di sini akunnya itu kita pakai beban asuransi atau insurance expense. Kita cari, ini ada use account sebesar 1.250.000, dan di kreditnya adalah asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance sebesar 1.250.000.
Terus transaksi ini bisa di scroll saja, itu eh, ada taksiran segini, sekian 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 sekian. Kita hitung dulu. Caranya itu adalah 5%. 5% ini dikali dengan saldo piutang pada trial balance pada tanggal 31 Desember 2020, terus dikurangi dengan allowance for food, itulah, atau taksiran kerugian piutang. Kita hitung 5% dikali dengan 239,500, kemudian dikurang dengan taksiran kerugian piutang itu yang ada di trial balance. Jadi hasilnya itu 190.000. Nah, hasil dari hasilnya tadi itu langsung kita masukkan ke jurnal. Akunnya itu adalah bad debt expense. Kita cari dulu. Bad debt expense sebesar 190.000 dan di kreditnya adalah allowance for the full debt 190.000 juga. Setelah itu kita klik record. Langsung kita close. Transaksi-transaksi yang sudah kita buat tadi itu akan muncul di transaksi jurnal. Terus kita klik jurnal dan kita ganti tanggalnya ini. Nanti di sini sudah pada masuk. Di sini. Selanjutnya kita akan melihat laporan keuangan dari transaksi PD Pelangi ini, yaitu dengan cara yang pertama menampilkan laporan laba rugi. Caranya klik report di sini, kita cari profit and loss, kemudian kita klik display. Kita cari dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember. Setelah itu sudah, ini langsung masuk semua di sini laporan laba ruginya. Nah, ini ada laporan laba rugi. Setelah itu yang kedua ada nampilkan raca. Caranya sama, itu dari report dulu ke sini. Terus kita pilih account, ini account. Terus standar balance sheet. Kita klik di sini, display. Nah, di sini akan muncul balance sheet pada bulan Desember 2020. Kemudian yang ketiga, kita akan menampilkan laporan arun kas. Caranya juga sama, dari report sini. Terus kita pilih banking. Ini banking di atas ini. Dan pilih statement of cash flow. Terus kita ganti dari Januari ke Desember. Setelah itu kita klik display. Nah, ini nanti bakal muncul juga di sini.
kita ganti bulan Desember. Nah, di sini akan terlihat semuanya di sini. Ini akan kelihatan. Setelah itu kita close lagi. Kita close lagi. Nah, itu tadi tugas 3 Mayob. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika saya banyak kata-kata yang keliru atau kata-kata yang salah atau tata pengerjaan yang salah. Mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.